gambar dan gereja ini selesai, terus sesi ini berhenti. Saudara-saudara, gereja ini didesain di dalam berapa tahun. Roba terus. Akhirnya menjadi bentuk yang unik, menjadi bentuk satu-satunya di seluruh dunia. Kamu pergi ke kota New York, tidak ada seperti ini. Kota London, tidak ada seperti ini. Satu-satunya gereja model ini ada di Kemayoran. Engkau lihat, ini di atas layar ini sesudah jadi modelnya begini. Apakah sudah sempurna? Tidak. Masih jauh dari sempurna. Kalau mau sempurna, di surga baru koreksinya bisa selesai. Tetapi kita coba memasukkan ide yang penting ke dalam gereja. Sekarang saudara, gambar yang paling sederhana. Kota begini dulu. Ya. Sudah gambar begini ditambah dengan 4 menara. 1, 2 di kiri. 1, 2 di kanan. Sudah begini, lalu atas ini kasih lubang. Karena dulunya untuk tempat lonceng suara mau keluar. Sekaligus untuk keindahan dan keseimbangan estetik. Sudah begini, sudah sedikit mirip gereja kita ini. Kenapa di sini 2? Di sini 2, karena ini artinya Matius, semua ikut. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil. Gereja memberitakan Yesus Kristus. Ada 4 Injil sebagai dasar berita. Kita masukkan makna Alkitab ke dalam gereja ini. Kalau di tengahnya, kenapa ada satu menara yang begitu tinggi dan lincip? Karena 1 Yesus. 4 Injil, 1 Tuhan. 4 Injil, 1 Kristus. 4 Injil, 1 Juru Selamat. Dan disinilah kotiknya yang dinyatakan. Kotik di sini adalah memberikan kepada kita bundar, salib. Lalu sini ada 3 lapisan di luar. Ini melambangkan Allah Tritunggal menjadi pusat gereja ini. Kristus yang disalib menjadi berita yang paling utama di sini. Dan di atasnya masih ada 1 salib yang tingginya 12 meter. Nah saudara-saudara, di seluruh Indonesia tidak ada salib yang tingginya 12 meter. Kecuali Kemayoran. Kenapa 12 meter? Karena Yesus mempunyai berapa murid? 12 murid. Dan ini semua terikat dan setia kepada Yesus Kristus. Di sini 12 murid. Lalu di sini menara ini turun ke sini. Mekar, berdasar di bawah. Di sini dasar di bawah ini apa? Di sini ada kitab suci. Baru di bawah kitab suci pintu gereja. Nah saudara-saudara, inilah gereja Kemayoran. Lalu di sini ada ban yang menutup dan di sebelah kanan ada 6 tiang. 6 gelombang tiang. Di sini ada juga 6 tiang. 6 tambah 6 berapa? 12. Yesus Tuhan. Muridnya 12. Yudas di mana? Yudas sudah out. Sudah bunuh diri, tidak masuk. Yang ganti itu adalah di dalam Alkitab dipilih Matias. Di dalam sejarah kita lihat Paulus. Dari 12 murid Yesus. Lalu tiang-tiang ini pakai bentuk apa? Bentuk ionik. Ionik adalah seperti ini. Ini bundar.
Ini bundar, tengahnya adalah tiang. Kenapa pakai ionik? Karena di dalam tiang gerika, kolom yang paling mirip kitab suci turun dari atas adalah ini. Jadi membuktikan gereja ini ada kitab-kitab yang turun dari atas. Dan diberikan kepada perjanjian lama, perjanjian baru, akhirnya diwakili oleh 12 murid. Mereka ditumpangi firman dan mereka taat kepada Tuhan. Mereka mengelilingi Yesus Kristus dan mengabari Injil menurut berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, gereja yang mempunyai 1 Kristus, 12 murid, 4 Injil cuma di sini. Sudah lihat gereja di katedral lain, di gereja lain, di seluruh Indonesia, tidak ada gedung gereja seperti ini. Ini namanya GRII pusat. Lalu di atas ini ada apa? Ada satu kubah yang besar sekali untuk menutupi gereja ini. Kubah ini tingginya 15 meter 20 cm. Berarti 5 tinggi susun rumah biasa. Dari sini sampai permukaan bumi ini adalah berapa? Adalah 66 meter. Jadi 66 meter menara Kristus ini membuktikan Tuhan itu firman. Dan firman itu 66 jilid. Dan semua angka yang paling penting sudah masuk. Saya hari ini tidak waktu jelaskan belakangnya, pinggirnya. Tapi di atas ini ada 5 kalimat. Di sini 2, di belakang 3. Di belakang 3 karena belakang lebih panjang. Sola scriptura. Berdasarkan hanya kitab suci. Sola gratia. Berdasarkan anugerah dari Tuhan kita diselamatkan. Sola fide. Berdasarkan iman kita diperkenan oleh Tuhan. Lalu kitab suci, anugerah dan iman membuktikan kita bersandar dari Yesus Kristus sebagai pusat. Maka depan sini ada sola Christus. Pinggir sini adalah tujuannya soli Deo Gloria. Mulia bagi Tuhan Allah. Jadi ini adalah satu-satunya gereja di seluruh dunia yang memasukkan makna kekristenan. Makna iman orang Kristen di dalam satu gedung. Dan kita lihat di bawah sini masih ada lubang-lubang. 1, 2, 3 keliling gereja. Dari depan sampai belakang juga 66. Belakang masih ada 4 menara. 1 Abraham, 1 Musa. 2 lagi yaitu perjanjian baru. Yaitu Paulus sama Yohanes. Lalu di pinggir sini ada 10 tiang itu menjadi 10 hukum. Nah saudara-saudara, saudara kalau bisa gambar ini, saudara pasti senang sekali. Tapi boleh kasih tahu sama temanmu, ini bukan omong kosong. Ini bukan tidak artinya. Tiang-tiang itu mewakili Rasul. Menara di tengah paling tinggi mewakili Yesus Kristus. Dan 3 garis yang ke bawah gotik mewakili Allah Tritunggal. Lalu atapnya mengapa biru? Biru itu adalah warna surga, warna langit. Langit itu biru, berarti Tuhan yang menaungi, Tuhan yang memelihara anak-anak yang berbakti di sini. Nah ini saudara-saudara, semua itu ada artinya dan keliling ini semua memuliakan Tuhan. Sehingga waktu kita berbakti di dalam, kita mengaku kita anak Tuhan, kita berada di bawah Kristus. Kita berada di naungan Tuhan. Kita memiliki Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita mengikut Yesus seperti 12 rasul. Kita mempunyai kitab suci 66 jilid. Ini semua membuktikan kita membakti kepada Tuhan di dalam satu gereja yang mengikuti sesuatu peraturan dan sesuatu prinsip
menurut Alkitab. Hari ini sampai di sini saja. Saya tanya, anak-anak senang tidak? Senang tidak? Senang gambar? Belajar baik-baik, belajar rajin-rajin. Mengamati, menteliti, mengingat, berkesan, rajin mengkopinya. Anak-anak mungkin besok jadi orang-orang pelukis yang besar. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Nah, saudara